pas mulain buka usaha, cobain enak nggak sih gitu. Kayaknya kan kalau pertama makan mah ya, semua orang juga pasti pertama makan mah geli ya kayak gimana. Tapi kalau udah kebiasaan enggak lah, kayak makan daging biasa aja. Orang kan awal-awal pastilah, awal-awal kan takut, geli gimana, jijik awalnya ya. Tapi kan kalau udah sering makan kan enggak juga. Tak dipungkiri, belakangan kuliner ekstrim memang jadi primadona. Hadirnya lapak-lapak penyediakan macam-macam olahan daging seperti daging ular, biawak, kian menjadi magnet yang menarik banyak orang. Tapi untuk menyantap hidangan ini, salah satu tempat yang paling terkenal ialah kawasan Pasar Lama Tangerang. Lihat saja, di malam hari, pasar ini menjelma menjadi surganya kuliner ekstrim. Dan salah satu lapak atau juga yang paling fenomenal ialah warung tenda 2 Kobra milik Kang Ahmad. Warung ini terbilang ramai lantaran menyuguhkan olahan daging ular kobra segar. Salah satu menu andalan di warung ini adalah minum semacam jamu yang diambil dari darah, sumsum, dan empedu ular kobra. Pakai itu yang biasanya diolah, itu biasanya ular kobra. Di sini memang kita ready 2 jenis ya, tersedia 2 jenis, jenis sanca dan jenis kobra. Kalau misalnya jenis kobra seperti ini jenisnya. Ini yang memang biasa kita pakai untuk diambil sumsum dan empedu fresh. Jadi satu ekor biasanya kita ambil. Memang ada rata-rata mintanya yang hidup atau yang segar ya seperti ini. Jenisnya kobra yang biasa kita pakai. Nah ini biasanya campurannya sendiri kita ada ginseng. Ada ginseng sama madu, jadi dicampurnya memang kedua jenis itu bagus. Jadi rasanya nggak begitu mengeluarkan rasa anyir atau amis dari jenis ular sendiri atau pahit dari jenis empedu sendiri. Jadi rasanya seperti jamu pada umumnya, itu udah diracik. Jadi semuanya itu pada bisa mengonsumsi. Nah, kita simpan, baru kita ambil sumsum selanjutnya, step selanjutnya. Kita masukin ke dalam, kita jadikan satu. Rata-rata sendiri itu seperti gatal-gatal ya, kita lihat gitu kan dari pengunjungnya, gatal-gatal, bintik merah, alergi, eksim, kadas, kurap, jerawat juga ada. Model ada juga kayak seperti supir-supir untuk menambah stamina, antibody, mungkin karena jarak jauh itu kadang rata-rata supir-supir truk atau tronton atau bis itu ada. Kita juga punya langganan memang yang dirasa itu enak katanya ke badan, nggak mudah capek. Ya kita kan kembali lagi ke pengonsumsi juga ya. Kita mungkin menyediakan jenis barang ini, tapi kalau misalkan memang tidak cocok ya kadang kita sudahi gitu kan, mungkin tidak cocok, tidak dipaksa terus untuk mengonsumsi. Mau minum darah segar ular kobra yang dicampur dengan sumsum dan empedu, serta pemanis ginseng dan madu, diyakini bisa menambah stamina. Tapi bukan bagian itu saja pemirsa, lemak dari ular kobra pun juga diolah menjadi salep. Jadi salep kobra seperti ini memang dari lemaknya si ular kobra ini. Jadi diolah terlebih dahulu, kemudian nanti dijemur, setelah dijemur nanti kita endapin ke wadah-wadah ya tempat-tempat seperti ini. Setelah mengendap seperti ini baru kita pasarkan. Di sini rata-ratanya untuk pengobatan segala macam penyakit kulit, alergi, kadas, koreng, jerawat, berbagai macam penyakit kulit umumnya. Dikenal sebagai surganya kuliner ekstrim, Pasar Lama memang belakangan jadi tongkrongan seru anak-anak muda masa kini. Mereka datang bukan sekedar ingin mencicipi lezatnya sate ular, tapi juga mencoba olahan daging reptil. Menariknya, salah satu menu andalan yang juga laris manis ialah menu biawak dan ular bumbu kuning. Ular melengkung, ular-ular sendiri dia melengkung seperti ini, bengkok-bengkok. Nah, iya, nah seperti ini. Nah, ini tuh badannya atau gimana? Iya, bagian punggung. Kalau biawak dia kayak ayam, tulangnya kayak ayam. Perbedaannya itu aja sih. Gitu. Pokoknya kalau misalnya kita iniin, dia lebih banyak duri. Kalau biawak lebih tulangnya besar. Itu aja bedanya. Kalau jenis ular dan biawak digoreng seperti ini namanya goreng crispy.
hip atau kuning lah, ungkep. Nah, tadi kita habis makan sate ular sama biawak goreng. Suka, karena suka. Katanya sih Kalau ular ular sih khasiatnya bikin bagus kulit ya. Buat kayak mulusin kulit, putihin, bersihin semuanya. Itu dirasain. jenis reptil karena ya sedikit agak takut aja untuk rasanya, aneh lah. Tapi ternyata pas makan. Tak dipungkiri, memang bisnis makanan tak lazim ini kian digemari banyak orang. Melihat ada celah keuntungan yang cukup besar, para penyedia kuliner ekstrim pun semakin berani menyuguhkan olahan daging yang tak kalah mengejutkan, bahkan bisa membuat bulu kuduk merinding. Dan warung ini juga ternyata menyediakan olahan daging kelelawar loh pemirsa. Menurut penjualnya, olahan daging ini juga diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit asma. Kendati demikian, buat pemirsa yang ingin coba-coba, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu pada ahlinya. Kelelawar, bulus, labi-labi atau pioh ya. Karena kan kelelawar juga buat asma, bulus atau labi-labi juga banyak juga sih yang minat gitu. Ya, menanyakan, jadi kita readyin, tapi kita baca di artikel dia bagus untuk mengecilkan bekas seperti jerawat atau bopeng ya pada umumnya. Ya udah, jadi kita konfirmasi kepada agen, kita usahakan maksimal pengirimannya ke kami untuk pemasaran di sini juga supaya tidak kosong. Kendati demikian, belum ada uji klinis yang akurat mengenai khasiatan olahan daging ular dan biawak untuk penyakit tertentu. Lagi pula, risiko dari konsumsi makanan seperti ini pun bisa saja memberi efek lain yang berbeda. Lantas, dalam ajaran agama, benarkah memakan olahan daging ular dan sejenisnya juga dilarang? Mau yang masak tetap haram. Tambah lagi yang masak. Kenapa? Karena ular ini hewan yang haram. Ular ini hewan yang haram dimakan, nggak boleh dimakan. Loh, tapi kan untuk obat Ustaz. Nah, memang kalau untuk obat begini. Kalau memang tidak ada lagi obat yang sederajat dengan itu, nanti maka dibolehkan.